Pernah gak sih ngebayangin, seseorang yang kelihatan sempurna dari luar, ternyata menyimpan luka kesepian yang dalam? Kisah Tante Suhara ini bakal bikin kamu mikir 2 kali tentang arti kebahagiaan dan pernikahan. Hai guys! Balik lagi sama aku, dan kali ini aku mau ngebahas cerita yang benar-benar bikin hati aku tersentuh sekaligus bertanya-tanya. Cerita ini tentang Tante Suhara, seorang wanita yang secara kasat mata punya segalanya, paras yang cantik, karir yang sukses, dan rumah yang mewah. Tapi, di balik semua itu, ternyata ada jurang kesepian yang menganga setiap malam. Dia merasakan kehampaan yang luar biasa, apalagi setelah ditinggal oleh pasangannya beberapa tahun lalu. Kesepian ini semakin menjadi-jadi saat dia melihat teman-temannya bahagia dengan keluarga masing-masing. Tante Suhara mulai merasa tertinggal, seperti ada yang hilang dari hidupnya. Dia mencoba berbagai cara untuk mengisi kekosongan itu, mulai dari traveling, menekuni hobi baru, sampai aktif di kegiatan sosial. Namun, semua itu hanya bersifat sementara. Saat malam tiba, kesepian itu kembali menghantuinya lebih kuat dari sebelumnya. Dia merindukan kehangatan, sentuhan, dan percakapan yang berarti. Dia merindukan seseorang yang bisa menemaninya melewati malam-malam yang panjang dan sunyi. Sampai akhirnya, sebuah keputusan besar diambil, menikah. Keputusan Tante Suhara untuk menikah ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Apalagi, dia dikenal sebagai wanita mandiri dan tidak terlalu memikirkan soal pernikahan. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorong Tante Suhara untuk mengambil keputusan ini? Apakah dia benar-benar jatuh cinta, ataukah ini hanya pelarian dari kesepian yang menghantuinya? Tentu saja, Tante Suhara punya alasannya sendiri. Dia merasa bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kesepian yang dia rasakan. Dia ingin memiliki seseorang yang bisa berbagi suka dan duka, seseorang yang bisa menemaninya sampai akhir hayat. Dia juga ingin merasakan kembali kehangatan sebuah keluarga, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tapi, tentu saja, keputusan ini tidak diambil secara terburu-buru. Tante Suhara sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Dia sadar bahwa pernikahan bukanlah jaminan kebahagiaan, dan dia siap menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul. Yang terpenting baginya adalah, dia tidak ingin terus hidup dalam kesepian. Dia ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya, dan memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk merasakan cinta dan kebahagiaan sejati. Pria yang berhasil merebut hati Tante Suhara ini bernama Pak Budi. Dia adalah seorang duda yang usianya sedikit lebih tua dari Tante Suhara. Pak Budi dikenal sebagai pria yang baik hati, penyabar, dan perhatian. Dia juga memiliki latar belakang yang mirip dengan Tante Suhara, yaitu pernah merasakan kesepian setelah ditinggal oleh pasangannya. Mungkin karena itulah, mereka berdua merasa memiliki koneksi yang kuat sejak awal bertemu. Mereka saling memahami, saling mendukung, dan saling melengkapi. Pak Budi mampu memberikan Tante Suhara kehangatan dan perhatian yang selama ini dia rindukan. Dia juga mampu membuat Tante Suhara merasa aman dan nyaman. Sementara itu, Tante Suhara mampu memberikan Pak Budi semangat baru dalam hidup. Dia mampu membuat Pak Budi merasa lebih muda dan bersemangat. Mereka berdua saling jatuh cinta, bukan karena alasan fisik atau materi, tapi karena mereka saling membutuhkan dan saling melengkapi. Mereka berdua sama-sama mencari kebahagiaan dan ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Hubungan mereka ini membuktikan bahwa cinta bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, tanpa memandang usia atau status. Pernikahan Tante Suhara dan Pak Budi berlangsung sederhana, namun penuh hikmat. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat mereka.
Tante Suhara terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin putihnya. Dia tersenyum bahagia sepanjang acara. Pak Budi juga terlihat gagah dan bersemangat. Dia tidak henti-hentinya menggenggam tangan Tante Suhara, seolah tidak ingin kehilangan wanita yang dicintainya itu. Suasana pernikahan tersebut sangat mengharukan. Banyak tamu yang terharu melihat kebahagiaan Tante Suhara dan Pak Budi. Mereka berdua adalah bukti bahwa cinta sejati masih ada. Mereka berdua adalah inspirasi bagi banyak orang yang sedang mencari cinta dan kebahagiaan. Pernikahan mereka ini juga menjadi simbol harapan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan cinta sejati. Bahwa setiap orang berhak untuk bahagia, meskipun pernah merasakan sakit dan kesepian di masa lalu. Yang terpenting adalah, kita harus tetap membuka hati dan memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan cinta. Namun, di balik kebahagiaan pernikahan Tante Suhara, tersimpan sebuah pertanyaan besar, apakah pernikahan ini benar-benar akan membawa kebahagiaan baginya, atau justru menjadi sumber masalah baru? Seperti yang kita ketahui, pernikahan bukanlah perkara mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Perbedaan pendapat, masalah keuangan, dan masalah keluarga adalah beberapa contohnya. Apakah Tante Suhara dan Pak Budi siap menghadapi semua itu? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala cobaan? Tentu saja, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi, yang jelas, mereka berdua harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga pernikahan mereka tetap harmonis dan bahagia. Mereka harus saling berkomunikasi dengan baik, saling menghormati, dan saling mendukung. Mereka juga harus belajar untuk saling mengalah dan memaafkan. Yang terpenting adalah, mereka harus selalu ingat alasan mengapa mereka menikah, yaitu karena cinta dan keinginan untuk menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Jika mereka bisa melakukan semua itu, maka pernikahan mereka pasti akan langgeng dan bahagia. Setelah menikah, Tante Suhara dan Pak Budi memutuskan untuk tinggal di rumah Tante Suhara. Mereka berdua berusaha untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Mereka saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah, saling menemani saat merasa bosan, dan saling memberikan kejutan-kejutan kecil. Mereka juga sering melakukan kegiatan bersama, seperti memasak, menonton film, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Mereka berdua menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama. Tante Suhara merasa sangat bahagia karena akhirnya dia bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Dia tidak lagi merasa kesepian dan sendirian. Dia memiliki seseorang yang selalu ada untuknya, seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Pak Budi juga merasa sangat beruntung bisa menikahi Tante Suhara. Dia merasa bahwa Tante Suhara adalah hadiah terindah yang pernah dia terima dalam hidupnya. Dia sangat mencintai Tante Suhara dan ingin membahagiakannya seumur hidupnya. Mereka berdua adalah contoh pasangan yang saling mencintai dan saling menghargai. Namun, kehidupan pernikahan Tante Suhara dan Pak Budi tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya mereka berdua mengalami perselisihan dan pertengkaran. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana cara mereka berdua menyelesaikan masalah tersebut. Tante Suhara dan Pak Budi berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan baik. Mereka saling mendengarkan pendapat masing-masing dan mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Mereka juga belajar untuk saling mengalah dan memaafkan. Mereka sadar bahwa ego hanya akan memperkeruh suasana. Yang terpenting adalah, mereka harus tetap menjaga cinta dan kasih sayang mereka. Mereka juga selalu berusaha untuk mengingat kembali janji yang mereka ucapkan saat menikah, yaitu untuk saling mencintai dan menghargai seumur hidup mereka. Dengan begitu, mereka bisa melewati segala masalah dan tantangan yang ada. Selain masalah internal,
Tante Suhara dan Pak Budi juga harus menghadapi masalah eksternal. Beberapa teman dan keluarga mereka tidak setuju dengan pernikahan mereka. Mereka menganggap bahwa Tante Suhara terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah. Mereka juga meragukan ketulusan Pak Budi. Tentu saja, hal ini membuat Tante Suhara dan Pak Budi merasa sedih dan kecewa. Tapi, mereka tidak membiarkan hal itu mempengaruhi hubungan mereka. Mereka tetap fokus pada kebahagiaan mereka sendiri. Mereka juga berusaha untuk membuktikan kepada orang-orang yang meragukan mereka bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan yang bahagia dan langgeng. Mereka menunjukkan bahwa cinta sejati bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Mereka juga membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk menemukan kebahagiaan. Yang terpenting adalah, mereka saling mencintai dan saling menghargai. Beberapa tahun kemudian, Tante Suhara dan Pak Budi masih hidup bahagia bersama. Mereka telah membuktikan kepada semua orang bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan yang langgeng dan bahagia. Mereka telah melewati banyak cobaan dan tantangan, namun mereka tetap saling mencintai dan saling menghargai. Tante Suhara tidak lagi merasa kesepian dan sendirian. Dia memiliki seorang suami yang selalu ada untuknya, seorang suami yang mencintainya tanpa syarat. Pak Budi juga merasa sangat beruntung bisa menikahi Tante Suhara. Dia merasa bahwa Tante Suhara adalah belahan jiwanya. Mereka berdua adalah contoh pasangan yang saling melengkapi dan saling membahagiakan. Kisah cinta mereka adalah inspirasi bagi banyak orang yang sedang mencari cinta dan kebahagiaan. Kisah mereka membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan cinta sejati. Bahwa setiap orang berhak untuk bahagia, meskipun pernah merasakan sakit dan kesepian di masa lalu. Jadi, guys, dari kisah Tante Suhara ini, kita bisa belajar bahwa kesepian itu nyata dan bisa menghantui siapa saja, bahkan orang yang kelihatan sempurna dari luar. Tapi, kita juga belajar bahwa cinta itu bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Jangan pernah menyerah untuk mencari kebahagiaan, dan jangan takut untuk membuka hati. Siapa tahu, jodohmu sudah dekat. Gimana, guys? Seru kan ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.